Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramawijaya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menganalisa studi kasus dan soal-soal yang telah saya siapkan, yaitu tentang materi perulangan. Di sini terdapat 10 soal, di mana 10 soal ini dibagi ke dalam 3 level berbeda, yaitu ada dasar, menengah, dan akhir. Oke, maka dari itu, mari kita mulai pembahasannya, dimulai dari eh, level dasar nomor 1, yaitu buat program untuk menampilkan nilai dari 1 sampai inputan dari besar. Oke, kita coba buka kode programnya. Kita coba lihat. Di sini, pertama-tama adalah kita mendeklarasikan variabel n dengan tipe data integer. Lalu, cetak kata masukkan sebuah bilangan bulat. Lalu scanf untuk menerima inputan user yang disimpan di %n atau yang disimpan di variabel n. Lalu, perulangannya yaitu menggunakan for, variabel i diinisialisasi dengan 1, lalu i, lalu kondisinya di sini ada i itu lebih kecil sama dengan dari n, maka bila memenuhi akan mengeksekusi printf d yang mengarah ke variabel i, yaitu 1. Kalau misalnya kita coba jalankan, dan kita coba masukkan 3, akan muncul dari bilangan dari 1 sampai 3. Karena yang pertama itu 1, nilai i-nya itu 1, maka kita melihat kondisi. Apakah 1 lebih kecil sama dengan n, yang n-nya adalah 3, ternyata memenuhi kondisi ini dan akan mengeksekusi program dalam perulangan for-nya, yaitu %d i, yang dimana i ini adalah yang nilainya adalah 1. Oke. Lalu i++. I-nya bertambah menjadi 2 nilainya. Apakah 2 masih memenuhi kondisi ini, yang dimana 2 lebih kecil sama dengan 3? Ternyata iya, maka cetak di sini %d mengarah ke variabel i, yang dimana i-nya sekarang adalah 2. Maka dicetaklah angka 2. Lalu i++ i-nya bertambah lagi 1, menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Iya, maka cetak lagi %d ke variabel i, yang dimana i-nya adalah 3. Maka dicetaklah 3. Lalu i++. Sekarang otomatis i-nya adalah 4. Kita cek lagi kondisinya. Apakah 4 memenuhi? Kondisi ini ternyata tidak, maka keluarlah dari perulangan. Dan program pun selesai dijalankan. Mungkin untuk nomor 1 sudah cukup untuk dipaparkan, sudah cukup jelas. Kita beralih ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu nomor 2, buat program untuk menampilkan bilangan genap dari 1 sampai inputan user. Oke, kita coba buka dulu programnya. Kita coba jalankan dulu. Masukkan batas angka, misalnya 3 lagi. Tidak. Yang genap misalnya 4. Atau 6. 6. Bilangan genap dari 1 hingga 6 adalah 2, 4, 6. Oke. Pertama-tama di program ini kita mendeklarasikan variabel yang benar variabel n bertipe data integer. Lalu program mencetak masukkan batas angka. Lalu scanf yang akan menerima inputan user yang disimpan di variabel n. Oke. Printf bilangan genap dari 1 hingga %d adalah n. %d ini merujuk kepada variabel n. Oke. Perulangannya i itu diinisialisasi dengan nilai 2. Lalu kondisinya perulangan ini dijalankan jika i itu lebih kecil sama dengan n.
Jadi, jika I-nya itu kan sekarang 2, lebih kecil sama dengan N. N-nya itu yang tadi kita inputkan, salah satu contohnya adalah 6. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 6? Iya. Maka kita eksekusi program di dalamnya yaitu cetak persen D I, yang dimana variabel I-nya itu adalah 2. Oke, setelah dicetak dan dieksekusi, maka nilai I itu ditambah dengan 2. Lalu sekarang nilai I-nya berubah menjadi 4. Nilai I-nya sekarang 4. Lalu apakah masih memenuhi kondisi ini? Lebih kecil sama dengan N, 4 lebih kecil sama dengan 6. Iya, maka cetak lagi di sini. Persen D, I yang merujuk pada variabel I ini, sekarang nilainya menjadi 4. Maka akan dicetaklah 4. Lalu I plus 2 lagi. Mengapa plus 2? Karena kita akan menyeleksi bilangan yang genapnya saja. Otomatis jika ditambahkan dengan 2, bilangan genap ditambahkan dengan 2, maka hasilnya pun akan genap. Seperti itu. Maka sekarang nilainya menjadi 6. Apakah 6 masih memenuhi kondisi ini? Ternyata iya, karena ini lebih kecil sama dengan. Jadi 6 masih memenuhi. Lalu cetak lagi di sini. Persen D ke variabel I. Yang dimana variabel I itu adalah 6. Maka dicetaklah 6. Lalu I-nya ditambahkan lagi dengan 2. Yang dimana 6 ditambah 2 adalah 8. Lalu sekarang nilai I-nya sudah menjadi 8. Apakah 8 lebih kecil sama dengan N atau sama dengan 6? Ternyata tidak. Maka kita keluar dari perulangannya dan mencetak ke garis baru atau /n. Seperti itu. Mungkin sekian untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Buatlah program dalam bahasa C untuk mencetak pola segitiga terbalik. Kita coba lihat dulu pada programnya. Nah, ini soal nomor 3. Kita coba jalankan juga. Nah, jadi ketika program dijalankan akan menghasilkan seperti ini. Jangan lupa saat pertama kali itu adalah inisialisasi atau deklarasi variabel. Di sini saya membuat variabel I dan J bertipe data integer. Oke, pengulangannya menggunakan for. I diinisialisasi atau diisi dengan nilai 5. I-nya itu harus memenuhi kondisi lebih besar sama dengan 1. Nah, kita lihat apakah 5 itu lebih besar sama dengan 1. Ternyata iya, maka lakukan perulangan di dalamnya lagi, yaitu for J sama dengan 1. Jadi J-nya diinisialisasi dengan nilai 1. Lalu cek kondisi. J itu lebih kecil sama dengan I atau tidak? Atau kita lebih persingkat atau pemudah itu, 1 itu lebih kecil sama dengan 1 tidak? Ternyata iya. Maka lakukan program di dalam for ini, yaitu untuk mencetak bintang. Setelah dicetak bintang, maka nilai variabel J ini akan bertambah 1. Yang dimana sekarang nilai variabel J-nya adalah 2. Oke, 2. Apakah kondisi ini masih bisa terpenuhi jika 2 lebih kecil sama dengan 1? Ternyata tidak. Maka kita akan maksudnya 2 lebih kecil sama dengan I, yaitu I-nya 5. Ternyata iya. Lalu eksekusi lagi program ini untuk mencetak bintang selanjutnya. Lalu setelah dicetak, lakukan increment atau nilai J-nya bertambah 1. Yang dimana sekarang nilai J-nya 3. Lalu kita cek kondisi lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5?
Ternyata masih memenuhi, maka cetak lagi bintang berikutnya. Sampai nilai J ini berubah atau sama dengan nilai I-nya, yaitu 5. Berarti Y lebih kecil sama dengan 5, iya memenuhi. Tetap di print bintang ke 5. Lalu J++. Berarti sekarang Y-nya 6. Apakah 6 masih memenuhi? Tidak. Maka dari itu print F, N, atau C. Program keluar dari perulangan dan mencetak garis baru. Setelah mencetak garis baru, kembali lagi ke perulangan yang di atasnya, yaitu I sama dengan 5. Karena tadi sudah berkurang, yang dimana sekarang nilai I-nya itu adalah 4. Apakah 4 lebih sama dengan 1? Ternyata iya, kondisi ini masih memenuhi. Lalu masuk ke perulangan di dalamnya, yaitu J yang diinisialisasi 1, dan cek kondisi lagi. 1 lebih kecil sama dengan I, sama dengan 1, sama dengan 5, iya. Maka cetak bintang. Nah, bintang ini itu dia akan dicetak di baris kedua, karena sebelumnya setelah pengulangan yang pertama itu, 5 ini, setelah beres perulangannya, keluar dari perulangan itu lalu mencetak garis baru. Setelah mencetak garis baru kan otomatis di sini. Lalu lalu kembali lagi ke pengulangan pertama, yaitu dengan nilai I-nya yang menjadi 4, karena sebelumnya sudah berkurang 1. Nah, sekarang karena I-nya sudah 4, dicetak lagi, sama ini masih terpenuhi, dicetak bintang sebanyak I-nya. Jika I-nya 4, maka akan mencetak bintang sebanyak 4 kali ke pinggir. Ketika sudah selesai pengulangan ini dan sudah tidak memenuhi kondisi ini, maka nilai atau kode programnya itu akan keluar dari perulangan ini dan mencetak garis baru atau /n. Begitupun diulang seterusnya, kembali lagi ke pengulangan yang pertama ini, di mana I-nya sekarang menjadi 3, dan I-nya lebih besar sama dengan 1, masih terpenuhi, maka masuk lagi ke pengulangan di dalamnya, yaitu J-nya 1, Y-nya lebih kecil sama dengan 3, masih. Maka cetak lagi bintang sebanyak I-nya tadi. Berarti I-nya tadi sudah 3. Berarti bintang akan dicetak sebanyak 3 kali. Jika sudah 3 kali dicetak, maka keluar dari perulangan ini karena kondisinya sudah tidak terpenuhi. Lalu mengeksekusi printf/n atau mencetak garis baru. Dari sini kembali lagi ke atas, yaitu I-nya sekarang menjadi 2, dan sama masih memenuhi, mencetak ini lagi sebanyak I-nya, yang dimana I-nya tadi 2. Lalu setelah kondisi tidak memenuhi, keluar dari perulangan dan cetak lagi garis baru. Dimana yang terakhir itu nilai I-nya adalah 1. Apakah 1 masih memenuhi kondisi ini, di mana 1 lebih besar sama dengan 1? Iya, masih tetap memenuhi karena memakai sama dengan. Maka masuk ke perulangan dalamnya, yaitu J sama dengan I, J sama dengan 1, maaf, J-nya itu lebih kecil sama dengan I. Berarti 1 lebih sama dengan 1, iya, maka cetak bintang. Lalu J++, J-nya menjadi 2. Nah, di sini Y-nya menjadi 2. 2 lebih kecil sama dengan 1, tidak, 2 itu lebih besar, maka kondisi ini sudah tidak terpenuhi dan akan keluar dari perulangan ini. Lalu mencetak garis baru. Lalu kita cek lagi di sini. Sekarang 1 dikurang lagi, berarti I-nya sekarang 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Tidak, maka program selanjutnya atau perulangan selanjutnya yang di dalam pun tidak akan dicetak karena
sudah tidak memenuhi, maka program selesai. Mungkin sekian untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah nomor 4. Membuat program ketika user menginput bilangan kelipatan 5, maka akan melakukan operasi penjumlahan dengan jumlah angka yang diinput sebanyak kurang dari sama dengan yang diinput oleh user. Ketika user menginput bilangan selain kelipatan 5, maka program akan melakukan operasi perkalian dengan jumlah angka yang diinput sebanyak kurang dari atau sama dengan yang diinput oleh user. Oke. Kita coba lihat dulu soalnya atau source code-nya. Nah, oke, masukkan jumlah bilangan. Misalnya, kita akan melakukan proses operasi penjumlahan. Berarti proses operasi penjumlahan itu, kita harus memasukkan jumlah bilangan atau bilangan yang merupakan kelipatan 5 atau habis ketika dibagi dengan 5. Contohnya kita masukkan 5 itu sendiri. Akan muncul keluaran kelipatan 5, lalu kita disuruh lagi untuk menginput masukkan bilangan ke 1. Misalnya bilangan ke 1 ini adalah 1, bilangan keduanya adalah 2, 3, 4, 5. Jadi kita akan dimintai untuk menginputkan data sebanyak 5 kali, karena kita menginputnya di sini 5. Maka data yang atau bilangan yang akan dimasukkan juga sebanyak 5 kali. Lalu setelah 5 kali memasukkan bilangan, maka akan muncul output hasil penjumlahan dari inputan user, yaitu 15. Jadi semua nilai atau bilangan yang tadi di input atau dimasukkan akan dijumlahkan. Nah, kita coba lihat kode programnya. Oke. Pertama, deklarasi variabel i, variabel masuk, dan variabel bilangan dengan tipe data integer. Lalu yang kedua adalah deklarasi variabel tambah dengan tipe data integer dan diinisialisasi dengan 0. Karena akan dilakukan proses penjumlahan nantinya variabel tambah ini. Lalu variabel kali juga sama, diinisialisasi dengan 1 dan bertipe data integer. Lalu cetak atau printf, masukkan jumlah bilangan. Lalu scanf, meminta inputan user, %d, yang dimana ketika user menginput akan disimpan di variabel masuk. Oke, sekarang masuk ke kode program if else di sini. Jika masuk itu habis dibagi 5 atau misalnya tidak memiliki sisa ketika dibagi dengan 5, maka akan jalankan program ini, yang dimana printf kelipatan 5. Yang pertama itu cetak kalimat kelipatan 5. Lalu perulangannya yaitu i diinisialisasi dengan 1, lalu kondisinya i itu lebih kecil sama dengan masuk. Variabel masuk ini adalah isinya yaitu apa yang diinput oleh user pada awal menjalankan program ini. Nah, lalu printf, cetak, masukkan bilangan ke %d. Yaitu %d ini merujuk ke variabel i, di mana ketika i-nya bernilai 1, maka %d-nya adalah 1. Ketika dilakukan pengulangan dan i-nya sudah menjadi 2, maka akan dicetak di sini pun ke 2. Lalu scanf, di mana program meminta inputan user, yaitu %d karena bertipe data integer, dan mengambil atau disimpan di variabel build. Inputan user itu disimpan di variabel build. Oke. Lalu di sini dibuat
dibuat variabel tambah. Nah, variabel tambah ini diinisialisasi di sini sama dengan tambah ditambah bil. Jadi, tambah variabel tambah ini kan sudah diinisialisasi dulu sebelumnya, yaitu 0. Ditambah bil. Bil ini nanti bilangan yang akan diinput oleh user. Misalnya bilangan pertama yang diinput oleh user adalah 1. Maka tambah ditambah bil itu adalah 0 ditambah 1. Yang dimana nanti akan bernilai atau hasilnya adalah 1. Nah, nanti nilai 1 ini disimpan oleh variabel tambah. Gitu. Lalu ketika dilakukan iterasi berikutnya, misalnya dimasukkan lagi bilangan kedua, yaitu misalnya bilangan keduanya adalah 2, maka variabel tambah ini, karena sebelumnya setelah menyimpan nilainya 1, maka 1 ditambah bil, bilangan kedua yang diinput oleh user. Misalnya 2. Nah, jadi 1 ditambah 2 adalah 3. Nilai 3 ini akan disimpan di variabel tambah. Jadi ketika iterasi berikutnya atau perulangan berikutnya, setelah user menginputkan bilangan ketiga misalnya, nah, variabel tambah ini sudah berubah lagi nilainya, yaitu menyimpan nilai yang sebelumnya telah dioperasikan. Gitu. Jadi akan berubah setiap perulangan. Dari for ini setelah beres perulangannya atau setelah tidak memenuhi kondisi ini, maka keluar dari perulangan dan akan mencetak kalimat hasil penjumlahan dari inputan user, yaitu %d karena integer mengarah ke atau mengambil ke variabel tambah ini nilai akhirnya. Gitu. Lalu else jika jika nilai yang diinput oleh user itu bukan kelipatan 5 atau ada sisanya ketika dibagi dengan 5, maka cetak kalimat atau kata perkalian. Nah, di sini cetak lagi hasil perkalian dari inputan user. Nah, masuk ke pengulangannya, yaitu I sama dengan 1. Nilai I-nya diinisialisasi dengan 1, lalu I-nya itu lebih kecil sama dengan masuk, yang dimana masuknya adalah, misalnya kita ambil 3, maka kita menjalankan kode program ini. Apakah misalnya nilai masuknya itu atau yang diinput oleh user itu 3, berarti 1 lebih kecil sama dengan 3, memenuhi, maka akan dicetak ini. Print masukkan bilangan ke, misalnya %d kan ini mengarah ke I-nya. Misalnya I-nya masih 1, maka masukkan bilangan ke 1. Scanf, yaitu untuk meminta inputan user, di mana akan disimpan di variabel bil. Nah, di sini juga diinisialisasi lagi variabel kali itu dengan proses perkaliannya nanti. Di dalamnya adalah kali dikali bil, variabel kali dikali variabel bil. Variabel kalinya sebelumnya telah diinisialisasi dengan 1, maka 1 dikalikan dengan bilangan yang diinput pertama, misalnya 2, maka 1 dikali 2 jadi 2. Nah, nanti nilai 2 ini akan disimpan oleh variabel kali. Ketika iterasi selanjutnya, maka variabel kali itu sekarang bernilai 2. Oke. Lalu setelah proses iterasinya selesai, atau sudah tidak memenuhi lagi, atau I-nya sudah tidak memenuhi lagi kondisi ini, lebih kecil atau sama dengan masuk, maka akan
keluar dari pengulangan ini dan mencetak hasil perkalian dari inputan user, yaitu %D, di mana %D ini adalah tipe datanya integer dan mengarah ke variabel kali ini. Jadi variabel kali yang akan hasil dari variabel kali yang akan ditampilkan di sini. Gitu. Kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk nomor 5, buatlah kode program yang berbentuk segitiga siku-siku. Seperti ini. Dengan polanya bintang ya. Oke, kita coba lihat dulu kode programnya. Oke. Di sini pertama-tama kita deklarasi variabel I dan J. Kita coba dulu jalankan programnya ya. Nah, di sini seperti ini nanti hasilnya. Kita lihat kode programnya. Di sini deklarasi variabel I dan J bertipe data integer. Oke, pengulangannya menggunakan for, perulangannya menggunakan for, lalu di dalam for pertama, itu variabel I diinisialisasi dengan 1. Lalu kondisinya I lebih kecil dari 8. Nah, karena di sini I-nya 1, dan kebetulan memenuhi kondisi ini lebih kecil dari 8, maka cetaklah bintang gitu. I++. Berarti sekarang I-nya sudah 2. I-nya sudah 2. Tapi setelah kode program ini dijalankan. Berarti masuk dulu ke for selanjutnya. Dengan nilai I yang masih tetap 1. Oke. Di sini ada variabel J yang diinisialisasi dengan 1 juga. Lalu kondisinya J lebih kecil dari 8. 1 lebih kecil dari 8, iya. Berarti ini terpenuhi. Lalu masuk ke percabangan di sini. Nah, jika I lebih besar dari J, maka cetak bintang. Bila tidak, cetak spasi. Nah, di sini kita lihat I-nya itu tadi 1 dan J-nya juga 1. Apakah ini memenuhi? Ternyata tidak. Maka cetaklah yang else-nya atau eksekusilah yang else-nya, di mana else itu memerintahkan untuk mencetak spasi. Setelah ini kembali lagi ke pengulangan yang J-nya. Berarti J-nya sekarang increment kan, bertambah 1. Maka J-nya 2. J2 berarti apakah J-nya itu lebih kecil dari 8? Apakah 2 lebih kecil dari 8? Iya, masih memenuhi. Lalu masuk lagi ke percabangan ini. Dibandingkan lagi, apakah 2 apakah 1, kan I-nya tadi masih 1. Apakah 1 lebih besar dari 2? Ternyata tidak memenuhi, maka cetak lagi spasi. Terus akan mencetak spasi sebanyak 7 kali berarti. Karena lebih kecil dari 8. Berarti 8 tidak termasuk, maka sampai 7. Dan mencetak spasi terus, karena nilai I-nya masih 1. Di mana akan mencetak bintang itu ketika nilai I-nya itu lebih besar dari J. Sedangkan di sini yang bertambah terus itu adalah nilai J-nya. Maka setelah J lebih kecil dari 8 ini tidak terpenuhi, lalu keluarlah dari perulangan ini dan akan mengeksekusi perintah ini, printf, yaitu untuk mencetak /n garis baru. Masuk lagi ke pengulangan atasnya. Sekarang I-nya mulai bertambah jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 8? Iya, maka cetak lagi bintang. Dan sekarang itu bintang ini berada di bawahnya. Nah, di sini posisinya. Karena sebelumnya telah keluar dari perulangan dan mencetak /n atau garis baru. Jadi, di garis di bawahnya. Oke, lanjut lagi. Nah, masih memenuhi, telah mencetak bintang, lalu masuk ke perulangan di dalamnya lagi. J
masih tetap 1. Lalu, J lebih kecil dari 8. 1 lebih kecil dari 8? Iya. Maka di sini masuk ke percabangan. Apakah I-nya yang tadi telah bertambah menjadi 2 lebih besar dari J-nya yang 1? Ternyata kali ini, iya, 2 lebih besar dari 1. Maka jalankanlah perintah di dalam if-nya ini, yaitu mencetak bintang. Nah, bintang ini akan dicetak di samping bintang yang sebelumnya dicetak oleh I. Nah, akan dicetak itu seperti ini. Akan dicetak di sini nih. Nah, ini. Ini yang dicetak oleh I, ini yang dicetak oleh J. Oke. Lanjut lagi. Maka setelah dicetak bintang ini, kembali lagi ke sini. J plus plus. Berarti sekarang J-nya sudah 2. Nah, 2. I-nya pun 2. Apakah 2 lebih besar dari 2? Tidak. Maka cetak spasi. Begitupun sama J plus plus, yaitu J-nya bertambah lagi nilainya. Oke. Berarti sekarang J-nya adalah 3. 3 masih lebih kecil dari 8? Iya. Maka masuk lagi ke perulangan ini. Sampai berarti untuk if-nya sudah tidak akan terpenuhi lagi, soalnya I-nya tetap di angka atau dinilai 2 dalam perulangan yang ini, tapi J-nya tetap bertambah, otomatis ini tidak akan terpenuhi kan. Nah, maka else. Lalu program akan mengulang mencetak spasi sebanyak ini, lebih kecil dari 8, berarti sebanyak 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena yang kedua kalinya itu berhasil mencetak bintang ini. Nah, jadi sisanya ini spasi. Oke, setelah dicetak dan juga setelah memenuhi atau setelah tidak memenuhi lagi kondisi ini, keluarlah dari perulangan ini, yaitu printf. Nah, kembali untuk mengeksekusi ini, printf/n atau garis baru. Nah, berarti sekarang program atau perulangan hasilnya akan disimpan di baris ketiga, di bawahnya baris kedua. Nah, sini masuk lagi ke perulangannya. I-nya berarti sekarang sudah 3. Lalu masih memenuhi kondisi ini, maka cetak lagi bintang. Nah, di sini berarti ini otomatis memenuhi, kan? Masih memenuhi. 3 lebih kecil dari 8, iya. Maka I-nya itu 3. 3 lebih besar dari 1, iya. Cetak bintang. Cetak bintang di pinggir tadi, berarti sudah ada 2 bintang. Nah, lalu J++, Y-nya 2. Apakah I-nya tadi yang 3 lebih besar dari 2? Ternyata iya, maka cetak lagi bintang. Nah, berarti ada 3 bintang di baris ketiga. Lalu setelah mencetak 3 bintang, otomatis nanti nilai J-nya akan berubah menjadi 3. Dan tidak bisa memenuhi if-nya ini lagi. Maka dari itu akan lari ke else untuk mengisi spasi. Sisanya sampai kondisi ini sudah tidak memenuhi lagi. Berarti sampai J-nya itu 7. Nah, ketika J-nya 8, keluarlah dari perulangan ini dan print garis baru lagi dan lanjutkan ke baris keempat. Begitupun terus dilakukan baris kelima, baris keenam, sampai baris ke-7 berarti. Karena ini lebih kecil dari 8. Apakah 8 termasuk? Ketika I-nya 8, apakah program ini akan dieksekusi? Tidak, karena di sini lebih kecil. Kecuali jika ditambahkan sama dengan. Maka ya hasilnya akan seperti ini. Seperti yang tadi, nah. Seperti ini. Jadi I-nya itu akan selalu mencetak bintang 1. Ini kan. Yang pertama itu, bintang pertama itu adalah yang dicetak oleh I. Ini. Nah, lalu yang dari yang kedua ini,
yang dicetak oleh J. Ketika I-nya lebih besar dari J. Berarti ini ketika I-nya 2. Nah, ketika I-nya 2 berarti J-nya 1. Masih tetap 1 ketika awal. Maka ini memenuhi. Itu pun di sini. Ketika ini I-nya 3, maka akan dicetak 2 oleh J dan 1 oleh I. Begitupun untuk yang keempat, ketika I-nya 4, 1 dicetak oleh I dan 3 cetak oleh J. Jadi intinya J akan mencetak bintang lebih atau kurang dari I. Misalnya I-nya 4, berarti J mencetak 3. I-nya 5, J mencetak 4. Nah, misalnya ini J. I-nya 4, J mencetak 3 bintang. Seperti itu. Oke, mungkin untuk soal nomor 5 sudah cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke nomor 6. Soal nomor 6 yaitu buatlah program dalam bahasa C untuk mencetak deret bilangan Fibonacci hingga suku ke N, di mana N diinput oleh pengguna. Oke, kita lihat kode programnya terlebih dahulu. Nah, kita jalankan. Oke, di sini kita disuruh untuk menginputkan bilangan, yaitu misalnya 3, 0, 1, 1. Oke, sebelumnya Fibonacci. Fibonacci itu adalah konsep di mana kita memperoleh bilangan selanjutnya itu dengan cara menambahkan bilangan atau dua bilangan sebelumnya. Misalnya dua bilangan sebelumnya itu yang dimulai dari bilangan satunya 0, bilangan duanya 1. Maka ketika dijumlahkan akan menghasilkan 1. Nah, 1 ini akan disimpan di barisan berikutnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, coba lihat kode programnya. Oke, kita coba analisis kode programnya. Kita lihat di sini deklarasi variabel I, variabel masuk, variabel bilangan 1 yang diisi oleh nilai 0, variabel bilangan 2 diisi dengan nilai 1, dan variabel bilangan 3. Oke. Sini kita diinstruksikan untuk mencetak masukan atau kalimat masukan bilangan. Nah, scanf yaitu untuk menerima inputan dari user yang disimpan di variabel masuk. Oke, masuk ke perulangannya yaitu for I sama dengan 0. Jadi variabel I diisi dengan 0. Nah, kondisinya I lebih kecil dari masuk. Masuk di sini adalah variabel yang menyimpan inputan dari user. Jadi ketika I-nya 0, nah apakah lebih kecil dari apa yang diinputkan oleh user? Jika iya, maka lakukan eksekusi kode program yang ada di dalam pengulangan for-nya. Gitu. Oke, kita misalkan tadi kan I-nya misalnya, maksudnya masuknya misalnya 3. Atau misalnya, ya 3. Nah, I itu 0. Apakah 0 lebih kecil daripada 3? Iya, maka kita masuk ke dalam program ini atau mengeksekusi program ini. Ya, di dalamnya ada if else. Jika I sama dengan 0, maka kita akan mencetak hasilnya persen D, yaitu bilangan 1. Jika I-nya sama dengan 0. Bilangan 1 sebelumnya telah diinisialisasi, yaitu 0. Maka jika I-nya 0, maka akan dicetak 0. Oke, karena pertama itu I-nya 0, maka berarti yang akan dicetak adalah 0. Oke, lalu kita kembali lagi ke pengulangannya, yaitu I++. Sekarang I-nya 1. Apakah I-nya lebih kecil dari 3? Ya, karena I-nya tadi 1.
maka masuk ke dalam if else-nya. Kita lihat yang pertama, I-nya sama dengan 0. Apakah 1 sama dengan 0? Tidak. Maka ini tidak akan dijalankan dan membandingkan ke cabangan selanjutnya, yaitu jika jika I-nya sama dengan 1, nah ini memenuhi kan. Lalu kita akan mengeksekusi perintah untuk mencetak persende bilangan 2. Berarti kita akan mencetak isi dari variabel bil 2. Yang dimana isinya adalah 1. Berarti akan dicetak 1. Nah, berarti sekarang kira-kira sudah ada bilangan 0 dan 1 di outputannya. Oke. Tapi karena di sini pengulangannya akan terus dilakukan selama I-nya itu lebih kecil dari masuk, maka I-nya itu 3. Berarti sekarang I-nya itu bertambah dulu kan, menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Iya, berarti ini masih dijalankan. Lalu kita bandingkan yang pertama, apakah sama dengan 0? Tidak. Apakah sama dengan 1? Tidak. Nah, else, berarti larinya ke else. Nah, di sini, di else itu, ada inisialisasi lagi nilai variabelnya. Nah, di sini bil 3 diisi dengan variabel bil 1 ditambahkan dengan variabel bil 2. Oke, lalu di sini juga diinisialisasi bil 1 itu sama dengan bil 2. Jadi bilangan 1 itu nilainya yaitu bilangan 2 sebelumnya. Nah, bilangan 2 yaitu isinya bilangan 3 sebelumnya. Berarti di sini kita juga disuruh untuk mencetak persende bilangan 3. Jadi yang dicetak itu bilangan 3-nya. Nah, jadi logikanya bilangan 1-nya, misalnya bilangan 1 itu sama dengan bilangan 2, berarti bilangan 1 sebelumnya kan 0. Nah, bilangan 2-nya 1. Berarti bilangan 2 ini akan menjadi bilangan 2 ini akan menjadi bilangan 1. Seperti itu. Lalu bil 2 sama dengan bilangan 3. Bilangan 3 itu yaitu bilangan 1 ditambah bilangan 2. Nah, lalu cetaklah bilangan 3. Yang dimana bilangan 3 itu hasil dari penjumlahan bilangan 1 dan bilangan 2. Itu 0 dan 1. Oke, maka dicetaklah 1 berarti. Dicetaklah 1. Nah, karena kita tadi nilai masuknya adalah sampai di inputnya 3, coba kita ganti nilai masuknya menjadi 4. Keempat berarti I-nya sama dengan 3. Apakah ini memenuhi 3 lebih kecil dari 4? Iya, maka kita lakukan atau eksekusi percabangan ini di dalamnya. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, masuk ke else. Bilangan 3. Bilangan satu sebelumnya itu kan sudah berubah. Bilangan satunya adalah 1. Bilangan 2-nya juga 1. Maka ditambahkan adalah 2. Begitu. Lalu bil 1 sama dengan bil 2. Bilangan 1 itu diisikan dengan bilangan 2. Jadi diganti. Yang asalnya bilangan 2 sebelumnya, nah menjadi bilangan ke-1. Begitupun bilangan 2. Yang asalnya bilangan ketiga sebelumnya menjadi bilangan kedua. Nah, maka printf atau cetak persende bilangan 3. Jadi intinya bilangan 1 dan bilangan 2-nya itu akan berganti-ganti. Jadi tidak tetap nilainya. Oke, mungkin sekian untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 7.
membuat program yang menghitung faktorial dari suatu angka yang dimasukkan user. Nah, kita lihat dulu programnya. Oke, di sini kita coba jalankan. Misalnya kita akan mencari faktorial dari 4. Nah, faktorial dari 4 adalah 24. Oke, kita analisis satu-satu dari mulai deklarasi variabel, di mana variabel bernama angka ini bertipe data integer. Lalu variabel faktorial bertipe data integer yang diinisialisasi dengan nilai 1. Nah, lalu lanjut untuk mencetak, masukkan angka. Lalu scanf untuk meminta inputan user, %d, dan disimpan di variabel angka yang sebelumnya telah dibuat atau dideklarasi. Sekarang masuk ke kode if else-nya yang di dalamnya terdapat pengulangannya. Nah, jika angka lebih kecil dari 0, angka di sini yang diinput oleh user sebelumnya, nah, maka akan mencetak faktorial tidak terdefinisi untuk angka negatif atau 0. Mohon maaf, untuk angka negatif. Else, jika kondisi if pertama tidak memenuhi, maka lakukan perulangan di sini menggunakan for. Nah, I-nya kita deklarasi dan inisialisasi dengan 1. Lalu I lebih kecil sama dengan angka ini yang diinput oleh user. Misalnya kita taruh 4 lah yang diinput oleh user. Nah, lalu akan menjalankan ini, faktorial kali sama dengan I. Yang dimana faktorial sebelumnya kan telah diisi nilainya dengan 1. Berarti 1 dikalikan dengan I dengan 1. Maka hasilnya ya 1. Nah, si nilai 1 ini disimpan di variabel faktorial. Nah, di sini. Jadi, nilai faktorial adalah 1. Lanjut, berarti I++. I-nya bertambah. Berarti sekarang I-nya 2. Nah, apakah kondisi ini terpenuhi? Yaitu I-nya 2 lebih kecil sama dengan angka yaitu 4. Ya, masih terpenuhi. Lalu, kita operasikan lagi atau eksekusi program ini faktorial kali sama dengan I. Berarti faktorialnya kan tadi masih tetap 1. Atau berubah, tapi nilainya masih tetap 1. Nah, dikalikan dengan I, yang dimana I-nya sudah berubah menjadi 2. Nah, 2 dikali 1 yaitu 2. Lalu nilai 2 ini disimpan di variabel faktorial. Nah, sekarang nilai variabel faktorialnya itu 2. Oke. Lanjut lagi, I++. Sekarang 3. Nah, apakah 3 lebih kecil sama dengan dari 4? Iya. Maka faktorialnya dijalankan lagi. Nah, sebelumnya ini kan sudah menjadi 2. Harus diingat. Nah, 2. Berarti 2 dikalikan dengan I. Yang dimana I-nya adalah 3. 2 kali 3, 6. Nah, si nilai 6 ini disimpan lagi. Atau ya disimpan di variabel faktorial. Jadi, variabel faktorial sekarang bernilai 6. Oke, lanjut I++. Sekarang I-nya 4. Nah, 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan dari 4? Ya, karena ada sama dengannya kan. Lalu kita eksekusi lagi program ini. Faktorial yang tadi nilainya 6 dikalikan dengan I-nya yang bernilai 4. Nah, 6 dikali 4, 24. Maka nilai faktorialnya menjadi 24. Oke. Lanjut I++ lagi. Sekarang I-nya menjadi 5. Nah, kondisi ini apakah masih terpenuhi? Apakah I-nya yaitu 5 lebih kecil sama dengan 4? Tidak. Maka keluar dari perulangan ini dan mencetak ini printf %d tanda seru yang artinya faktorial sama dengan %d. Nah, %d ini mengacu untuk variabel angka dan %d yang terakhir ini mengacu untuk variabel faktorial. Seperti itu kurang lebih.
untuk soal nomor 7. Lanjut untuk soal nomor 8, yaitu buatlah sebuah program untuk membentuk sebuah pola belah ketupat. Kita coba lihat source code-nya. Ini kita coba untuk run, kita coba jalankan. Di sini kita memasukkan nilai, menginput nilai untuk menentukan barisan si belah ketupatnya itu, barisan ke yang mengerucut ke atas dan mengerucut ke bawah. Kita coba misalnya 5. Hasilnya kan seperti ini. Oke, kita coba bedah. Nah, X-nya. Pertama, deklarasi variabel X, di mana X itu merupakan variabel dengan tipe data integer. Lalu kita scan F, yang dimana kita meminta inputan dari user. %D karena tipe data integer dan X di sini untuk menyimpan inputan user di variabel X. Oke, lanjut ke pengulangannya di sini. Yang pertama adalah pengulangan pertama itu I sama dengan 1, lalu I-nya itu lebih kecil sama dengan X. Berarti 1 lebih kecil sama dengan 5. Terpenuhi, maka masuk ke pengulangan berikutnya. Nah, di pengulangan ini, yaitu variabel J, didefinisikan sebagai atau diinisialisasikan dengan variabel I. Berarti nilai J sama dengan nilai I nilainya, yaitu 1. Nah, J itu tadi 1 lebih kecil dari X. 1 lebih kecil dari 5. Ya, maka lakukan atau eksekusi program ini. Cetak spasi gitu. Nah, cetak spasi di sini 1. Oke, lalu J++ bertambah. Sekarang J-nya 2. Nah, 2, apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya. Maka kita cetak lagi spasi yang kedua. Di sini kedua, lalu Y-nya lagi bertambah lagi menjadi 3 dan masih memenuhi, maka cetak lagi ketiga, lalu Y-nya menjadi 4 dan masih memenuhi, yaitu 4 lebih kecil dari 5. Ya, sampai di sini. Lalu 5. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Tidak. Maka keluar dari for yang ini dan masuk ke for berikutnya. Nah, di for ini ada deklarasi variabel K dengan tipe data integer dan bernilai 1 atau diinisialisasi dengan 1. Nah, di sini syaratnya itu atau kondisinya itu K harus lebih kecil sama dengan 2 dikali I kurang 1. Oke. Jadi 2 dikali I. I-nya kan tadi 1. Maka 2 dikali 1, 2. Dikurangi 1, 1. Berarti I-nya kondisinya di sini sekarang jadi 1. K-nya 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 1? Iya. Maka kita akan mencetak bintang di sini. Nah, dicetaklah bintang. Lalu K++. K-nya sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2 dikali I-nya kan tadi 1, 2 kali itu 2 dikurang 1. Apakah K lebih kecil sama dengan 1? Atau 2 lebih kecil sama dengan 1? Tidak. Maka program ini selesai untuk jalankan dan keluar ke sini. Printf n /n. Berarti untuk barisan baru. Oke. Sekarang I-nya bertambah I++. Berarti I-nya sekarang 2. Nah, 2. Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 5? Iya, maka lakukan lagi pengulangan di sini. J-nya sama dengan I, berarti J-nya sekarang juga ikut menjadi 2, lalu 2 lebih kecil dari 5. Iya, maka lakukan program ini yaitu print spasi.
Nah, spasi 1, lalu bertambah lagi 2, bertambah lagi 3, bertambah lagi 4. Sampai nilai ini sudah tidak terpenuhi lagi. Yang dimana berarti J-nya 4. Nah, ketika J-nya 4 berarti kita akan berhenti mencetak spasinya. Berarti di sini. Nah, kita masuk ke kode atau perulangan berikutnya, yaitu K ini. 1, kalau lebih kecil sama dengan 2 kali I kurang 1. Nah, di sini kan I-nya sudah berubah. I-nya sudah bertambah 1. Berarti I-nya sekarang 2. Nah, di sini berarti 2 dikali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. Apakah 1 lebih kecil sama dengan dari 3? Iya. Maka cetak bintang. Nah, lalu plus. Nah, bertambah 1 lagi si nilai K-nya. Nah, berarti nilai K-nya sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Ya, maka cetak lagi bintang. Nah, di sini cetak bintang lagi yang kedua. Lalu sekarang K-nya plus lagi, bertambah 1 menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 3? Iya, maka cetak lagi bintang di sini. Cetak bintang. Nah, ini bintang ketiga. Lalu plus lagi, K-nya jadi 4. Nah, di sini sudah tidak memenuhi karena 4 itu tidak lebih kecil atau sama dengan 3. Maka keluar dari program ini dan cetak /n atau buat garis. Intinya, jika I-nya kan di sini I-nya itu berarti sekarang ketiga. Nah, J-nya itu ikut dengan nilai I-nya, berarti J-nya ikut 3. Nah, dan J juga akan, atau misalnya pengulangan yang kedua ini juga akan mencetak spasi jika kondisinya nilai J ini lebih kecil dari X, selama nilai J ini lebih kecil dari X. Berarti nilai J-nya tadi itu kan udah 3. 3 lebih kecil dari 5. Berarti ada 2 kali lagi, yaitu pada saat nilainya 3 dan pada saat nilainya 4, maka akan mencetak spasi. Dan pada saat nilainya 5, tidak. Berarti untuk baris ketiga hanya 2 spasi yang dicetak. 1, 2. Ya, betul. Lalu masuk ke K ini, yaitu untuk mencetak bintang. Nah, di K-nya ini, sekarang I-nya kan sudah menjadi 3. Berarti 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 1, 5. K-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 5. Berarti akan mencetak bintang sebanyak 5 kali, karena ini lebih kecil atau sama dengan 5. Jadi akan mencetak bintang sebanyak 5 kali atau sebanyak kondisi ini. Nah, di sini kan kondisinya lebih kecil atau sama dengan 5 dan dimulai dari 1. Berarti ada 5 kali perulangan atau 5 kali bintang ini dicetak. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Oke. Nah, pada saat nilai terakhir ini, misalnya I-nya sudah 5, maka J-nya juga 5, J lebih kecil dari X, tidak. Maka ini, spasi ini tidak akan di-print, dan perulangan yang di sini tidak akan dicetak. Lalu akan langsung ke perulangan selanjutnya, yaitu pencetakan bintang, di mana misalnya tadi I-nya sudah menjadi 5, nah sekarang 2 kali 5, 10. 10 kurang 1, 9. Berarti bintang ini akan dicetak sebanyak 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini cetak 9 kali. Gitu. Jadi bintang akan dicetak sebanyak 9 kali. Karena di sini 2 dikali 5, 10, kurang 1, 9. Oke, lalu untuk yang di bawahnya, untuk yang ini, nah di sini kita inisialisasi variabel
I itu sama dengan X. Di mana X tadi kan 5. Berarti I-nya sekarang 5. Nah, I lebih besar sama dengan 0. Dan itu memenuhi kan, I-nya itu 5. 5 kan lebih besar dari 0. Maka kita masuk ke perulangan berikutnya. Nah, maka kita masuk ke perulangan berikutnya, di mana di sini adalah variabel J itu sama dengan I, berarti yang I-nya tadi 5, berarti variabelnya juga, variabel J-nya juga ikut 5, maka 5 lebih kecil sama dengan X, berarti ini benar kan? Memenuhi 5 lebih kecil atau sama dengan X. Maka print spasi. Print spasi, oke. Lalu spasi ini akan di print sebanyak 1 kali di sini. Karena J-nya itu 5, dan di sini batasnya juga lebih kecil sama dengan 5. Berarti ketika J++, J-nya akan berubah menjadi 6. 6 itu tidak memenuhi kondisi ini. Lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 5. 6 itu tidak lebih kecil dari sama dengan atau sama dengan 5. Nah, maka keluar dari perulangan ini, lalu lanjut ke perulangan berikutnya, yaitu K sama dengan 2. Nilai variabel K itu diisi dengan nilai 2. Nah, variabel K itu, di sini ada kondisi variabel K itu harus lebih kecil dari 2 dikali I dikurang 1. Berarti I-nya tadi 5. Berarti 2 dikali I, 2 dikali 5, 10 kurang 1, 9. Nah, K-nya dimulai dari 2. Berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, 8 berarti sampai 8 berarti si bintang ini akan dicetak sebanyak 8 kali. Karena di sini harus lebih kecil dari 9. Lalu di sini for. Masuk lagi ketika tadi pokoknya dari sini sudah tidak terpenuhi lagi, maka masuk ke perulangan berikutnya, dan ketika perulangan berikutnya pun sudah tidak terpenuhi lagi kondisinya, maka lari ke sini, printf garis taruh. Nah, nanti akan diulang seperti hal yang sama, tetapi nilainya akan semakin berkurang nilai I-nya tuh. Yang asalnya 5 jadi 4, 3, 2, 1. Semakin berkurang juga bintang yang dicetaknya itu. Mungkin untuk nomor 8 cukup sekian yang bisa dijelaskan. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9, yaitu buat program dalam bahasa C yang meminta pengguna untuk memasukkan serangkaian angka bilangan bulat positif dan menemukan angka terbesar di antara angka-angka yang dimasukkan. Oke, kita lihat dulu kode programnya. Kita coba jalankan programnya. Nah, oke. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan angka bebas selain -1 untuk menghentikan. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nah, jika kita ingin berhenti, maka kita harus menginputkan -1. Nah, angka terbesar yang dimasukkan adalah 9. Terima kasih. Nah, seperti itu. Untuk kode programnya ketika dijalankan, nah kita coba bahas dalam kode programnya. Pertama, inisialisasi variabel angka dan angka terbesar dengan tipe data integer. Nah, variabel angka terbesar diisi dengan nilai 0. Lalu kita cetak kata atau kalimat selamat datang. Program akan mencetak kalimat selamat datang. Nah, di sini ada while 1. While 1 ini maksudnya pengulangan akan terus dilakukan. Terus dilakukan selama ini. Selama if angkanya itu
tidak sama dengan minus 1. Jadi ketika user memasukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, programnya akan terus tetap berjalan. Nah, kecuali ketika user menginputkan minus 1, maka program akan berhenti. Gitu, akan keluar dari perulangan ini. Dan mencetak ini. Mencetak, nah, di sini, percabangan ini. Jika angka terbesar itu 0, maka cetak Anda belum memasukkan angka, lalu selain itu, cetak angka terbesar yang dimasukkan adalah persen-D, yang diambil dari angka terbesar. Di sini, di while ini, kita akan, atau program akan mencetak masukkan angka, masukkan minus 1 untuk menentukan. Lalu diisi dengan inputan dari user, disimpan di variabel angka. Oke, di sini ada if-nya. Jika angka sama dengan minus 1, atau angka dibandingkan dan hasilnya sama dengan minus 1, maka break, atau keluar dari pengulangan ini. Oke, atau hentikan pengulangannya. Oke, lalu jika angka lebih besar dari angka terbesar, nah di sini angka yang diinput oleh user itu lebih besar dari variabel angka terbesar yang diisi dengan 0, maka inisialisasi angka terbesar, variabel angka terbesar itu sama dengan angka. Jadi karena awalnya nilainya 0, nah ketika user memasukkan angka 1, otomatis angka 1 kan lebih besar dari 0. Nah, jadi angka terbesarnya itu nilai dari variabelnya, nilai dari variabel angka terbesar ini diisikan dengan nilai dari variabel angka yang diinput oleh user, yang dimana misalnya 1. Begitupun jika user menginputkan 2, otomatis akan lebih besar dari yang sebelumnya telah disimpan, yaitu 1. Maka isi dari variabel angka terbesar itu akan diganti oleh isi dari variabel angka, yang dimana variabel angkanya misalnya tadi 2, lebih besar dari 1. Begitupun seterusnya, bila ada yang lebih besar lagi, maka nilai dari variabel angka terbesarnya akan diganti. Seperti itu untuk while-nya. Nah, masuk lagi di sini, ketika keluar dari perulangannya, jika angka terbesar sama dengan 0, lalu cetak Anda belum memasukkan angka. Nah, selain dari kondisi tadi, selain dari if tadi, bila if tadi tidak memenuhi, maka cetak angka terbesar yang dimasukkan adalah %D, yaitu mengambil ke variabel angka terbesar. Nah, angka terbesar ini kan akan berganti ketika user menginputkan nilai yang lebih besar dari nilai yang disimpan sebelumnya di variabel angka terbesar ini. Kalau dari awal diinisialisasi dengan 0, nah ketika user menginputkan 1, maka akan berubah menjadi 1. Bila diinputkan lagi 2, maka akan diganti menjadi 2 nilainya. Tapi ketika user menginputkan 1 setelah 2, maka nilainya tetap yang 2 itu. Karena di sini kondisinya jika variabel angka alias yang diinput oleh user itu lebih besar dari variabel angka terbesar di situ. Jadi jika yang diinputkan lebih kecil, maka program ini tidak akan dijalankan. Nah, mungkin cukup sekian untuk soal nomor 9. Oh iya, setelah memenuhi salah satu kondisi ini, antara if atau else-nya, maka ini akan selalu dicetak terakhir setelah salah satu kondisi ini terpenuhi, maka akan dicetak terima kasih. Gitu untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Kita masuk ke soal terakhir, yaitu nomor 10. Buatlah program dalam bahasa C untuk menghitung nilai pangkat suatu bilangan atau X pangkat N gitu, dengan meminta input bilangan dan eksponennya dari pengguna menggunakan perulangan for. Oke, kita coba lihat source code-nya atau kode programnya.
sini. Oke, pertama kita coba jalankan dulu. Oke, sudah dijalankan. Nah, pertama kita disuruh untuk memasukkan bilangan. Jadi kita masukkan bilangannya dulu. Misalnya bilangannya 2. Eksponennya misalnya 2 pangkat 3. Misalnya. Kan eksponen itu bilangan pangkat. Nah, eksponen 3. Nah, berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Oke, kita coba bahas source code-nya. Nah, sini tentunya pertama kali adalah deklarasi variabel bilangan, eksponen, hasil, dan I. Yang dimana semua ini bertipe data integer, dan untuk variabel hasil diinisialisasi dengan nilai 1. Pertama, lalu selanjutnya program meminta untuk mencetak kalimat masukan bilangan. Nah, yang diisi oleh scanf atau menerima inputan dari user bertipe data integer dan akan disimpan di variabel bilangan. Oke, selanjutnya juga print, masukkan eksponen. Lalu scanf atau menerima inputan dari user yang bertipe data integer dan disimpan di variabel eksponen. Nah, lalu masuk ke pengulangannya. Jika I sama dengan 1, maka maksudnya I diinisialisasi dengan 1, lalu I-nya itu lebih kecil sama dengan eksponen, yang dimana tadi eksponennya kita coba dengan 3, ya. Lalu masuk ke kode program atau ya program yang berada di dalam perulangan for-nya, yaitu hasil kali sama dengan bilangan. Nah, hasil sudah diinisialisasi sebelumnya dengan nilainya 1. Lalu bilangan ini yang diinput oleh user. Misalnya tadi bilangannya kan 2. Nah, berarti 1 dikalikan dengan 2, yaitu 2. Nah, hasil dari ini disimpan di variabel hasil. Jadi sekarang variabel hasil nilainya berubah menjadi 2. Lalu I++, I-nya bertambah 1. Lalu I-nya sekarang menjadi 2. I lebih kecil sama dengan eksponen. Nah, eksponennya kan tadi 3, berarti 2 lebih kecil sama dengan 3. Lalu hasil itu dikalikan dengan bilangan, yang dimana hasilnya tadi sudah berubah jadi 2, yaitu ya berubah menjadi 2 hasilnya, dan dikalikan dengan bilangan. Bilangannya tadi 2, berarti 2 kali 2, 4. Nah, si 4 ini disimpan lagi di variabel hasil. Oke, sekarang I-nya menjadi 3. Nah, apakah masih memenuhi? Masih, karena lebih kecil sama dengan dari 3. Oke, berarti eksekusi lagi pada program ini. Hasil, yang dimana tadi sudah menjadi 4, dikali sama dengan bilangan. Bilangannya tadi 2. Berarti 4 dikalikan dengan 2 adalah 8. Maka nilai 8 akan disimpan di variabel hasil, dan variabel hasilnya menjadi bernilai 8. Oke, lalu I++. Nah, sekarang I-nya sudah menjadi 4 dan tidak memenuhi lagi. Maka keluarlah dari kode program atau dari pengulangan ini. Dilanjut ke program untuk mencetak kalimat hasil %D. Pangkat %D adalah %D, di mana %D pertama mengacu kepada variabel bilangan, %D kedua mengacu kepada variabel eksponen, dan %D ketiga mengacu kepada variabel hasil. Nah, seperti itu mungkin untuk soal nomor 10. Jadi eksponen itu untuk mencari pangkatnya. Jadi kita disuruh untuk memasukkan bilangan, lalu kita disuruh juga untuk memasukkan pangkat berapa yang kita cari itu. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sudah selesai semua untuk soal perulangan ini. Nah, kita sudah membahas 10 soal perulangan dan menganalisis satu-satu studi kasusnya dari mulai level dasar, menengah, sampai level mahir.
Semoga dengan penjelasan yang telah saya paparkan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi perulangan dan juga memperkuat kemampuan atau materi tentang perulangan ini. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan salah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.